Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Safety Baby Gates dengan anggota kelompok. Saya sendiri Novi Setiawati dengan NPM 33341700022. Kemudian ada Rian Muhammad Rizky dengan NPM 333417071. Dan ada Tika Safira dengan NPM 33341880007. Kemudian ada outline yang akan kami sampaikan, yaitu ada latar belakang, cara kerja, analisa dan kriteria pemilihan material, serta kesimpulan. Kemudian masuk ke latar belakang. Jadi di latar belakang ini kami akan menyampaikan apa itu Baby Safety Gates, bagaimana cara kerjanya, dan komponen apa saja yang ada di Baby Safety Gates. Jadi, Safety Baby Gates digunakan untuk membantu mencegah anak mengakses suatu area rumah, terutama di tangga atau untuk memungkinkan pintu luar terbuka. Adapun fungsi dari Safety Baby Gates tersebut, yang pertama ada akses fisik, di mana salah satu metode pengamanan anak yang lebih umum adalah memindahkan barang yang berpotensi berbahaya ke tingkat yang lebih tinggi, di luar dari jangkauan anak kecil. Ini mungkin termasuk benda kecil yang dapat menimbulkan bahaya tersedak, benda tajam yang dapat menyogok atau melukai anak, dan benda yang dapat pecah seperti vas kaca ataupun tali dan kabel. Kemudian yang kedua ada keamanan dari listrik. Salah satu masalah keselamatan anak yang lebih umum adalah potensi sengatan listrik atau cedera serius saat benda seperti kunci atau klip kertas logam masuk ke dalam stop kontak. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu akses air. Tenggelam adalah penyebab utama kematian yang tidak disengaja untuk anak-anak berusia 1-4 tahun. Pagar kolam adalah penghalang keamanan yang sepenuhnya menghalangi akses ke kolam renang dan mungkin dapat permanen atau dapat dilepas. Mereka biasanya digunakan untuk meningkatkan keamanan kolam dan untuk membantu mencegah anak-anak kecil secara tidak sengaja jatuh ke dalam kolam dan tenggelam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Safety Baby Gates atau gerbang bayi ini cara kerjanya yaitu untuk penghalang pelindung yang dirancang untuk mencegah bayi atau balita mengakses area rumah yang mungkin tidak aman bagi mereka seperti tangga dan dapur. Kemudian komponen penyusun dari Safety Baby Gates tersebut biasanya terbuat dari logam, plastik, kayu, dan dapat diperluas agar sesuai dengan berbagai lembar ambang pintu. Safety Baby Gates ini berbentuk silinder panjang penyangga untuk menjaga bayi agar tetap aman. Analisa pemilihan material merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam desain proses. Mengapa? Karena dengan memilih material yang tepat akan meningkatkan service life dan juga mengefisiensi biaya produksi yang dikeluarkan dalam membuat suatu material atau suatu produk. Nah, sifat dan karakteristik dari pemilihan material yang umumnya dianalisa atau diperhatikan adalah statistik karakteristik yang meliputi strength, ductility, Poisson ratio, modulus Young, dan juga hardener dari material. Kemudian yang kedua, ada fatigue karakteristik, di mana material tersebut diuji ketahanannya terhadap korosi fatigue dan juga ketahanannya terhadap beban konstan yang diberikan pada saat pembebanan material. Yang ketiga, fracture karakteristik yang meliputi fracture toughness dan juga crack instability. Kemudian, dianalisis juga thermal dari material tersebut atau thermal properties-nya, yang mana meliputi koefisien thermal expansion-nya, melting dan boiling point-nya, heat transfer dari material itu sendiri, dan specific heat serta thermal conductivity-nya. Selanjutnya adalah aspek manufacturing, di mana pemilihan material yang tepat pada proses manufacturing ini sangat penting untuk diperhatikan. Material-material yang kita pilih itu harus ada ketersediaannya, kemudian harus bisa diproduksi secara machinability, weldability, joinability, dan juga moldability-nya. Kemudian aspek selanjutnya adalah anisotropy, dan yang terakhir adalah electrical dan juga magnetic, chemical,
corrosion karakteristik, di mana kita harus memastikan bahwa pemilihan materialnya ini tuh untuk apa tujuannya. Jika kita ingin memilih material yang konduktor, kemudian yang bisa menghantarkan arus listrik yang memiliki sifat kemagnetan yang tinggi, maka kita harus mencari material-material yang tepat untuk produk tersebut gitu. Karena kita akan membuat safety baby gates, maka kita tidak memerlukan material yang bersifat konduktor dan juga material yang memiliki sifat magnet. Yang kita perlukan adalah material yang komposisi kimianya ini tidak akan terurai oleh waktu serta memiliki corrosion karakteristik yang kuat, tahan terhadap fatigue maupun tahan terhadap korosi lainnya. Salah satu karakteristik pemilihan material yang sangat penting untuk safety baby gates adalah sifat stiffness atau kekakuan, di mana gate atau silinder dari safety baby gates ini harus memiliki stiffness yang tinggi agar tetap kaku ketika terjadi pembebanan atau ketika ditambahkan beban secara mendadak, agar si material ini tidak mengalami keretakan atau deformasi. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa stiffness dari safety baby gates yang akan kita buat. Di sini ada ilustrasi bending pada material silinder gate yang dapat dihitung dengan rumus berikut. Nah, kekakuan tersebut nantinya akan setimbang juga dengan berat material solid cylinder yang akan digunakan dalam pemilihan material. Salah satu yang penting juga dimiliki oleh material safety baby gates adalah kekuatan. Nah, kita dapat menghitung kekuatan yang dimiliki pada material ini dengan rumus tau sama dengan MC per I, di mana ketika diberikan tegangan maksimum, maka kita bisa melihat berapa nilai kekuatan yang dimiliki dari material tersebut. Berikut merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan material untuk safety baby gates. Yang pertama adalah availability, di mana kita harus memastikan bahwa material yang kita pilih ini adalah material yang tersedia dan bisa kita dapatkan secara mudah. Selanjutnya adalah manufacturability, di mana kita harus memastikan juga bahwa material yang kita pilih itu bisa untuk diproduksi secara massal dan juga dapat dibentuk secara manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah repairability, di mana ketika kita sudah membentuknya secara manufacturing, material yang kita pilih ini harus bisa untuk di-repair atau diperbaiki kembali ketika ada kerusakan yang terjadi atau ada bentuk-bentuk yang tidak sesuai dalam proses manufacturing. Kemudian ada reliability dan juga environment, di mana kita juga harus memperhatikan nih faktor lingkungannya, apakah aman bagi lingkungan, karena safety baby gates itu kan diperuntukkan untuk balita dan juga bayi, jadi harus terjaga dari kebersihan serta kandungan-kandungan atau senyawa kimia yang dapat mempengaruhi atmosfer sekitar atau lingkungan sekitar, dimana kita harus memastikan bahwa bayi ini akan aman dalam safety baby gates yang sudah kita buat. Kemudian ada compatibility dan juga cost, dimana dalam pemilihan material ini kita harus memilih material seefisien mungkin yang memiliki kekuatan dan juga memiliki kekakuan, namun juga memiliki cost yang relatif rendah dan dapat dijangkau, serta nanti biaya produksinya juga akan bisa diefisiensi dari pemilihan material yang tepat itu. Kemudian ada juga faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan nih dalam penetapan availability dari material tersebut. Yang pertama yaitu thickness. Jadi kita harus mengukur ukuran dari safety baby gates yang akan kita buat, seperti ketebalan dari silinder baby gates-nya, kemudian panjang dari safety baby gates-nya, kemudian ada minimum kuantitas atau minimum silinder yang kita perlukan dalam membuat sebuah safety baby gates. Dan yang terakhir adalah number of source, di mana kita juga harus memastikan bahwa semua material-material yang kita pilih untuk memproduksi safety baby gates ini itu sudah terdaftar dan juga layak untuk digunakan sebagai material safety baby gates. Ya baiklah,
Setelah tadi dijelaskan mengenai kriteria material yang seperti apa saja yang dibutuhkan untuk membuat safety gate ini, di sini disajikan data pada tabel 1 dan 2. Untuk materialnya ada baja karbon tinggi, paduan aluminium, dan titanium. Nah, pada tabel 1 merupakan tabel yang menyajikan data mengenai sifat mekanis dan cost-nya atau harga materialnya. Nah, untuk sifat mekanisnya sendiri, baja karbon tinggi mempunyai yield strength sebesar 1700 MPa, paduan aluminium sebesar 400 MPa, dan titanium sebesar 1100 MPa. Nah, kemudian di tabel 1 juga disebutkan mengenai harga dari material tersebut per tonnya, yaitu titanium menempati urutan pertama sebagai material yang cost-nya lumayan tinggi, yaitu sebesar 5.000 US dollar per ton. Kemudian baja karbon tinggi merupakan material dengan harga materialnya yang paling rendah sebesar 650 US dollar per ton, dan paduan aluminium sebesar 700 US dollar per tonnya. Kemudian di tabel kedua disajikan data mengenai biaya manufaktur atau ongkos produksi yang dibutuhkan untuk setiap material. Nah, yang pertama ada titanium, di mana titanium ini memiliki ongkos produksi yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 1.900 US dollar. Kemudian ada paduan aluminium, di mana ongkos produksinya yaitu sebesar 5.540 US dollar, dan baja karbon tinggi merupakan material yang ongkos produksinya paling rendah, yaitu sebesar 4.710 US dollar. Nah, kemudian pada tabel 3 disajikan data mengenai design requirement, kemudian material selection factor, dan overall rating. Nah, pada design requirement ini, semakin besar nilai rasionya, maka si material ini untuk dipilih menjadi bahan baku pembuatan produk itu semakin besar. Kemudian pada material selection factor pun juga begitu. Jadi semakin besar nilainya, maka kemampuan dia untuk memenuhi produk yang kita inginkan itu semakin besar. Nah, hasil akhirnya bisa dilihat pada overall rating, di mana pada overall rating ini titanium memiliki nilai overall ratingnya yang sangat kecil, yaitu 0,67. Kemudian baja paduan mempunyai nilai akhirnya atau overall ratingnya sebesar 0,91, dan paduan aluminium di urutan kedua. Tetapi untuk paduan aluminium sendiri bisa dihapus atau di-delete dari daftar material yang akan digunakan, karena paduan aluminium ini memiliki strength atau weight ratio-nya yang sangat rendah, sehingga tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, kemudian kesimpulan dari presentasi kelompok kami yang pertama, jika faktor biaya tidak diperhitungkan, maka bahan baku pembuatan safety gate ini bisa menggunakan material titanium. Dia memiliki yield strength yang tinggi, kemudian densitasnya yang rendah, sehingga bisa menguntungkan produk setelah diproduksi nantinya. Nah, kemudian jika memang faktor biaya diperhitungkan, material yang bisa dipilih yaitu high strength steel. Dia memiliki biaya produksi yang rendah, bahan bakunya juga berbiaya rendah, kemudian untuk secara sifat mekanisnya dia memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu ada komposit, di mana komposit ini merupakan material yang sangat bisa digunakan untuk pembuatan produk kami, tetapi untuk komposit ini terbentur dalam hal proses manufakturnya. Kemudian ada polimer. Polimer bisa digunakan karena memiliki ketahanan korosi yang tinggi dan bisa diaplikasikan ke berbagai macam bidang produksi. Tetapi polimer sendiri memiliki kelemahan, yaitu toughness-nya sendiri memiliki nilai yang sangat rendah. Sehingga jika dipikir kembali, polimer ini masih belum memenuhi kriteria produk yang kami inginkan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.